warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fitokimia, Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI, MSI, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Zaira Sawadayana dengan NIM 23501911155 dari kelas D Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian fitokimia saya yang berjudul Isolasi, Karakterisasi, dan Aktivitas Senyawa Terpenoid dari daun jati Tectona grandis. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah mengenai kajian fitokimia, metode pemisahan, dan potensi bioaktivitas metaboloid sekunder. Mari kita mulai dengan melihat apa yang melatar belakangi pentingnya penelitian terhadap tanaman ini. Daun jati atau Tectona grandis selama ini mungkin lebih dikenal masyarakat luas hanya sebagai pembungkus makanan atau limbah perkebunan kayu. Namun dari sudut pandang fitokimia, daun jati sangat kaya akan kandungan metabolit sekunder di mana golongan yang paling dominan dan potensial adalah senyawa terpenoid. Berdasarkan eksplorasi mendalam, penelitian telah berhasil mengisolasi setidaknya 22 senyawa golongan terpenoid dari bagian daun ini. Secara alami, bagian tanaman jati itu sendiri, terpenoid, berfungsi sebagai agen pertahanan diri atau alelopati yang melindunginya dari hama maupun predator tanaman. Nah, yang menjadi urgensi utama atau daya tarik terbesar dari penelitian ini adalah beberapa isolat yang ditemukan menunjukkan struktur kerangka karbon baru atau disebut dengan novel compounds yang sangat langka dan belum pernah ditemukan pada spesies tanaman lain di dunia. Oleh karena itu, eksplorasi ini menjadi sangat penting. Sebelum membahas metode isolasinya, kita perlu memahami karakteristik kimia dari senyawa target. Terpenoid pada dasarnya merupakan polimer dari unit dasar isopren C5H8 yang telah mengalami modifikasi kimia baik berupa oksidasi maupun penataan ulang kerangka karbon. Berdasarkan jumlah unit isopren penyusunnya, terdapat 3 klasifikasi utama terpenoid yang berhasil ditemukan pada daun jati dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sesquiterpen dengan jumlah atom karbon 15, dibangun oleh 3 unit isopren. Karakteristik utamanya umumnya bersifat volatil atau mudah menguap dan sering menjadi komponen minyak asiri. Contoh kerangkanya adalah B-karyofilen. Yang kedua adalah diterpen yang memiliki 20 atom karbon, dibangun oleh 4 unit isopren. Contoh kerangkanya adalah labdan. Kelompok inilah yang ditemukan paling aktif secara biologi dalam studi ini. Kemudian yang ketiga adalah triterpen dengan jumlah atom karbon sebanyak 30, dibangun oleh 6 unit isopren. Biasanya berupa senyawa pentasiklit padat seperti kerangka olean. Mari kita lihat sebenarnya jumlah senyawa yang berhasil didapatkan dari ketiga kelompok ini. Dari total 22 isolat senyawa murni yang berhasil didapatkan, distribusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan sesquiterpenoid terisolasi sebanyak 4 senyawa, yaitu senyawa nomor 1 sampai senyawa nomor 4. Kemudian, golongan diterpenoid terisolasi sebanyak 9 senyawa, yaitu senyawa nomor 5 sampai 13. Dan golongan triterpenoid juga terisolasi sebanyak 9 senyawa, yaitu senyawa nomor 14 sampai 22. Jadi, kita bisa melihat bahwa kelompok diterpenoid dan triterpenoid menjadi kelompok yang paling dominan. Menariknya, ketika dilakukan uji bioaktivitas, golongan diterpenoid, khususnya turunan asam klerodan, menunjukkan aktivitas fitotoksik tertinggi dengan adanya daya hambat pertumbuhan yang paling kuat. Kemudian, mari kita bedah penemuan struktur baru yang menjadi highlight penelitian ini, yaitu asam abeograndinoat atau senyawa 11. Senyawa ini memiliki rumus molekul C20H32O4 dengan berat molekul tepat melalui analisis spektrofotometri massa sebesar 336,2311. Karakteristik uniknya terletak pada kerangka karbon jenis abeoklerodan. Kerangka ini terbukti secara alami melalui skema biosintesis berupa penataan ulang atau rearrangement dari struktur antara. Aktivitas spesifik dan kepolarannya ditentukan oleh gugus fungsi, yaitu adanya gugus formil atau CHO, karboksilat atau COH, dan hidroksil atau OH yang terikat pada cincin karbonnya. Selain asam abeograndinoat, beberapa isolat diterpenoid kunci lainnya yang berhasil diisolasi meliputi asam 2-oksokovalenat atau senyawa 9,
dan asam solidagonat atau senyawa 10. Di samping itu, penelitian juga berhasil memisahkan isolat golongan lain seperti tektionol A dan B dari kelompok isoprenenoid, senyawa steroid, stigmasterol, dan besitosterol, serta golongan triterpen pentasiklik yaitu asam oleanoat dan asam ursolat. Selain menemukan asam abeograndinoat sebagai senyawa baru, penelitian ini juga berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi beberapa senyawa kunci lainnya dari daun jati. Pada golongan diterpenoid, selain senyawa 11 tadi, didapatkan pula asam 2-oksokovalenat atau senyawa 9 dan asam solidagonat atau senyawa 10. Tidak hanya itu, fraksi lain juga berhasil memisahkan senyawa dari golongan yang berbeda seperti teknol A dan B yang masuk dalam golongan norisoprenoid atau apokarotenoid. Ditemukan juga senyawa golongan steroid yaitu stigmasterol dan besitosterol serta 2 senyawa dari golongan triterpen pentasiklik yang cukup populer yaitu asam oleanolat dan asam ursolat. Keberhasilan mengisolasi berbagai jenis golongan ini untuk menunjukkan bahwa daun jati memiliki diversitas metabolit sekunder yang sangat kaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian metodologi. Bagaimana alur kerja yang dilakukan untuk memisahkan ke-22 senyawa murni tersebut. Proses isolasi ini dilakukan melalui 5 tahapan yang sangat terstruktur. Tahap pertama adalah preparasi dan ekstraksi. Simplisia daun jati kering ini diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut air atau aquades. Proses maserasi ini wajib dilakukan dalam kondisi gelap atau dark condition selama 24 jam untuk mencegah terjadinya degradasi senyawa akibat paparan cahaya. Tahap kedua adalah partisi cair-cair atau SCC. Ekstrak air yang diperoleh kemudian dipartisi secara bertingkat menggunakan corong pisah dengan pelarut organik yang ditingkatkan kepolarannya secara bertahap, yaitu diklorometana atau DCM untuk menarik komponen semipolar dan etil asetat untuk menarik komponen polar. Langkah ini sangat efektif untuk mengelompokkan senyawa terpenoid berdasarkan tingkat kepolarannya. Melanjutkan proses pemisahan, tahap ketiga adalah fraksinasi. Fraksi diklorometana maupun etil asetat tadi dipisahkan komponen-komponennya menggunakan kromatografi kolom gravitasi dengan fase diam silika gel. Elusi dilakukan secara gradien menggunakan kombinasi sistem pelarut N-heksan, kloroform, dan metanol dengan perbandingan yang terukur, di mana pemonitoran fraksinya dipandu menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT untuk melihat nilai RF-nya. Tahap keempat adalah pembersihan klorofil atau clean up karena sampel kita adalah daun hijau yang kaya akan pigmen pengotor. Fraksi dilewatkan melalui kolom Cefadex LH20. Kolom ini berfungsi untuk memisahkan target senyawa terpenoid dari zat warna hijau daun klorofil tersebut. Terakhir, tahap kelima adalah purifikasi akhir untuk menjamin diperolehnya isolat tunggal yang murni. Digunakan instrumennya yaitu HPLC preparatif yang perlu digarisbawahi. HPLC ini dikombinasikan dengan RI detektor atau detektor indas bias yang hal ini dikarenakan sebagian besar senyawa terpenoid tidak memiliki gugus kromokrom yang kuat sehingga tidak menyerap sinar UV secara optimal. Setelah isolat murni diperoleh, dilakukan karakterisasi struktur menggunakan kombinasi 4 teknik spektroskopi untuk memberikan data yang komplementer dan akurat. Pertama, HRMS atau High Resolution Mass Spectrometry berhasil mengkonfirmasi berat molekul akurat dan rumus empiris molekul isolat. Contohnya puncak M/Z336,2311 untuk rumus molekul C20H324 pada asam abeograndinoat. Kedua, FTIR atau Fourier Transform Infrared atau spektrofotometri inframerah dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi spesifik. Terlihat pita serapan tajam untuk gugus hidroksil atau OH pada bilangan gelombang 3, 4, 1, 10 cm-1 dan gugus karboksil atau C rangkap 2O atau ester pada 1696 cm-1. Ketiga, spektroskopi NMR 1 dimensi dan 2 dimensi meliputi 1H13C, DEPT, HSQC, dan HMBC berhasil memetakan seluruh posisi atom karbon dan hidrogen serta menentukan kolerasi atau interaksi antar atom untuk menyusun kerangka struktur utuhnya secara rigid. Keempat,
Noisy atau Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy digunakan untuk menentukan spektrokimia dan konfigurasi ruang atau geometri 3 dimensi dari isolat terpenoid baru tersebut. Sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, ada 4 poin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, keanekaragaman kimiawi. Daun Tectona grandis terbukti menjadi sumber yang sangat kaya akan metabolit sekunder terpenoid dengan keberhasilan mengisolasi 22 senyawa murni. Penemuan ilmiah baru, penelitian ini memberikan kontribusi besar pada ilmu farmasi dengan ditemukannya struktur baru yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, yaitu asam abeo-grandinoat. Untuk korelasi bioaktivitasnya, golongan diterpenoid memegang peranan paling penting sebagai penanggung jawab aktivitas fitotoksik atau alelopati tanaman jati. Yang keempat, potensi farmasi dan pertanian, yaitu profil isolasi ini membuka peluang besar bagi pemanfaatan daun jati sebagai kandidat bahan baku obat baru maupun bioherbisida alami yang ramah lingkungan. Penelitian ini memperkuat bukti ilmiah bahwa Tectona grandis bukan sekedar pohon kayu biasa, melainkan sumber terpenoid bernilai tinggi demi mendukung keberlanjutan produk farmasi di masa depan. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.